Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radin Rohanita dari kelas 11 PS3. Perkenalkan, nama saya Dara Pratar, absen 7. Nama saya Elsa Auralia dari kelas 11 IPS 3. Perkenalkan, nama saya Kabar Jatuh dari kelas 11 IPS 3 saya 17. Nama saya Robert Chandra Hermawan, saya berasal dari kelas 11 IPS 3. Kami dari kelompok 2 nomor absen ganjil. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan menyampaikan materi yaitu tentang pelestarian dan pemanfaatan kebudayaan Indonesia sebagai bagian kebudayaan global. Budaya menjadi salah satu potensi ekonomi kreatif yang dimiliki Indonesia. Ekonomi kreatif merupakan komponen pendukung realisasi pembangunan yang berbasis kreativitas. Melalui pendekatan ekonomi kreatif, potensi kebudayaan yang dimiliki Indonesia dapat dikembangkan dengan mengandalkan inovasi, kreativitas, dan imajinasi. Bagaimana langkah-langkah pengembangan potensi budaya Indonesia melalui pendekatan ekonomi kreatif? Mari temukan jawabannya bersama-sama dengan memperhatikan materi yang akan disampaikan berikut. Pemanfaatan kebudayaan Indonesia dalam bidang ekonomi dan kreatif. Kreativitas berperan penting dalam kehidupan manusia. Dengan kreativitas yang dimilikinya, manusia dapat memberikan nilai dan makna terhadap kehidupannya. Budaya merupakan hasil kreativitas manusia yang difungsikan sebagai sarana hiburan dan upacara adat atau keagamaan. Globalisasi ditandai oleh gerakan ekonomi gelombang keempat, yang itu era ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif adalah konsep perekonomian yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengedepankan ide dan pengetahuan. Ekonomi kreatif memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi negara karena dapat meningkatkan permintaan pasar terhadap suatu produk. Suatu negara dapat menghasilkan berbagai jenis produk kreatif dengan mengangkat nilai-nilai yang terkandung dalam budaya lokal. Perpaduan kearifan dan budaya lokal akan dapat menghasilkan produk budaya fisik maupun non-fisik. Produk budaya tersebut mengandung nilai-nilai kehidupan sosial budaya daerah tersebut. Salah satu hasil kebudayaan yang dimanfaatkan dalam bidang ekonomi kreatif yaitu batik dan songket. Para konsumen dapat memilih motif, warna, pola, dan model sesuai dengan selera masing-masing. Adanya inovasi dari pemanfaatan dan pengembangan kain batik dan tenun songket merupakan wujud ekonomi kreatif yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat Indonesia. Budaya nasional untuk pengembangan sektor pariwisata. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah menurut UNESCO 2009. Pariwisata adalah aktivitas perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu dari tempat tinggal semula ke daerah tujuan dengan alasan bukan untuk menetap atau mencari nafkah, melainkan hanya bersenang-senang, memenuhi rasa ingin tahu, dan menghabiskan waktu libur serta tujuan lainnya. Kegiatan pariwisata memuat unsur-unsur berikut. Objek wisata. Berdasarkan tarif wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan di daerah tujuan wisata. Objek wisata budaya berdaya tarik tinggi karena memiliki nilai khusus dalam bentuk atraksi kesenian, upacara-upacara adat, dan nilai luhur yang terkandung dalam hasil karya manusia pada masa lampau. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. B. Sarana dan prasarana wisata. Prasarana wisata merupakan sumber daya alam dan buatan manusia yang dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya. Prasarana wisata meliputi jalan, air, listrik, komunikasi, terminal, dan jembatan. Sarana wisata merupakan kelengkapan tujuan daerah wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan.
Sarana wisata yang harus disediakan di daerah tujuan wisata meliputi hotel, berimanan, alat transportasi, dan rumah makan. Bagaimana perkembangan pariwisata di daerah tempat tinggal kamu? Dan apa saja pariwisata yang ada di daerah tempat tinggal kamu? Suatu daerah dengan karakteristika budaya khas dan berbeda dengan daerah lainnya dapat dikembangkan menjadi kampung wisata. Sektor pariwisata budaya di Indonesia dapat memberikan dampak positif jika dikembangkan secara tepat. Bentuk kebudayaan ini akan memberikan pengalaman unik bagi wisatawan. Pengelolaan kegiatan wisatawan budaya yang baik dapat meningkatkan pendapatan asli daerah atau sering disingkat PED. Pengembangan daerah menjadi kampung wisata sudah sering dilakukan di Indonesia. Sebagai contoh di Bali, terdapat desa yang berkembang menjadi kampung wisata, yaitu Desa Panglipuran. Panglipuran adalah sebuah desa adat di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, Indonesia. Desa ini terkenal sebagai salah satu destinasi wisata karena masyarakatnya masih menjalankan dan melestarikan budaya tradisi Bali dalam kehidupan sehari-hari. Arsitektur bangunan dan pengelolaan wisatawan mengikuti konsep Trihita Karana. Filosofi masyarakat Bali, keseimbangan hubungan antara Tuhan, manusia, dan lingkungannya. Mereka berhasil membangun pariwisata yang menguntungkan masyarakat tanpa menghilangkan budaya dan tradisi. Konsep kegiatan wisata menurut 3 faktor penting. Implementasi faktor-faktor tersebut di berbagai tujuan wisata dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Meningkatnya PED suatu daerah akan diimbangi dengan meningkatnya kesejahteraan penduduk di sekitar tujuan wisata. Adapun konsep kegiatan wisata sebagai berikut. 1. Something to see, berkaitan dengan atraksi yang tersedia di daerah wisata. 2. Something to do, berkaitan aktivitas yang dapat dilakukan oleh wisatawan di daerah wisata. 3. Something to buy, berkaitan dengan sesuatu yang dapat dijual dalam bentuk souvenir khas di daerah wisata. Pariwisata merupakan suatu kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat. Kegiatan tersebut memberikan berbagai dampak terhadap masyarakat setempat. Sektor pariwisata mampu mengubah kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Akan tetapi, kegiatan wisatawan harus diiringi dengan sikap tanggung jawab, baik dari pengunjung maupun pengelola. Anda hendaknya juga menyadari bahwa keuntungan ekonomi dari kegiatan pariwisata bukan tujuan utama. Tujuan utama kegiatan tersebut adalah melestarikan kebudayaan masyarakat. Yang ketiga yaitu upaya pelestarian budaya nasional. Budaya nasional merupakan identitas suatu negara yang membedakan dengan negara lain. Globalisasi merupakan pintu masuk bagi berbagai budaya asing ke Indonesia. Makin banyak budaya asing yang masuk di Indonesia, makin beragam khasanah budaya bangsa Indonesia. Budaya masuk di Indonesia telah melalui serangkaian proses penyaringan. Tentunya hanya budaya yang sesuai dengan identitas dan karakteristik bahasa Indonesia yang dapat diterima. Masuknya budaya asing di Indonesia bagikan dua sisi mata uang. Di satu sisi, memberikan warna tersendiri bagi kekayaan budaya bangsa, dan di sisi lain, berkembangnya budaya asing di Indonesia patut diwaspadai. Budaya asing juga dapat memberikan pengaruh buruk bagi jati diri bangsa Indonesia. Pengaruh buruk budaya asing bagi bahasa Indonesia yaitu antara lain. Yang pertama, itu dapat memudarkan budaya bangsa, karena gaya hidup orang barat atau orang asing sangat berlawanan dengan budaya Indonesia. Sebagai generasi muda Indonesia, kita harus menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya dan menjaga akhlak kita agar tidak terpengaruh dengan budaya-budaya orang luar. Yang kedua, yaitu menjamurnya perilaku konsumtif dan hedonis. Dan yang ketiga, munculnya gejala westernisasi atau kebarat-baratan. Westernisasi tentunya tidak sesuai dengan norma dan aturan budaya yang sudah ada di Indonesia. Hal ini justru tambah memudarkan budaya asli yang ada di Indonesia. Karena westernisasi dapat membuat seseorang secara tidak sadar mulai kehilangan rasa nasionalismenya dan meniru aktivitas kesehariannya bersifat kebarat-baratan. Westernisasi ini juga dapat mengancam keteraturan sosial. Dan yang keempat, itu munculnya sikap individualisme, serta yang kelima, meluasnya kerusakan lingkungan hidup. Kita sebagai generasi muda mulai saat ini jangan begitu saja menerima budaya asing yang masuk, agar generasi muda Indonesia tidak hancur dan kita semua dapat membangun Indonesia menjadi negara yang maju tanpa pengaruh budaya asing. Sebagai generasi penerus bangsa, kita mempunyai kewajiban bahasa serta
melestarikan kebudayaan nasional. Beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan kebudayaan nasional yaitu seperti yang pertama, kita bisa mengajarkan kebudayaan Indonesia kepada generasi penerus. Yang kedua, yaitu mengadakan pertunjukan atau pameran kebudayaan agar eksistensi kebudayaan tetap terjaga. Dan yang ketiga, memperkenalkan budaya Indonesia kepada khalayak umum, baik dalam negeri maupun luar negeri. Yang keempat, menjaga kawasan cagar budaya agar tetap lestari dan terjaga. Yang kelima, menanamkan rasa cinta terhadap budaya nasional kepada seluruh penduduk Indonesia. Dan yang keenam, mendaftarkan kebudayaan Indonesia ke UNESCO. Dan tentunya masih banyak lagi upaya-upaya atau usaha-usaha yang dapat kita lakukan untuk melestarikan kebudayaan nasional. Hal ini kembali kepada diri kita masing-masing tentang kesadaran akan pentingnya melestarikan kebudayaan nasional. Yang tentunya upaya-upaya tersebut berdampak baik untuk masa depan bangsa Indonesia ini. Saya di sini akan membawakan materi tentang kebudayaan Indonesia sebagai bagian dari kebudayaan global. Globalisasi dalam kebudayaan berkembang dengan cepat karena kemajuan teknologi dan kemudahan akses informasi. Globalisasi menyebabkan kebudayaan suatu bangsa dapat diketahui dan dipelajari dengan mudah di berbagai belahan dunia. Kebudayaan Indonesia merupakan bagian dari kebudayaan global. Dengan demikian, kebudayaan bangsa Indonesia juga dimiliki masyarakat dunia. Masyarakat di berbagai belahan dunia memiliki kebebasan untuk mempelajari kebudayaan Indonesia. United Nation Education Certification dan Cultural Organisasi atau disingkat UNESCO merupakan organisasi yang memiliki tujuan mendukung perdamaian dan keamanan dengan mempromosikan kerjasama antar negara melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya dalam rangka meningkatkan rasa saling menghormati berdasarkan keadilan, peraturan hukum, hak asasi atau hak asasi manusia disingkat HAM, dan kebebasan hakiki. UNESCO berperan sebagai salah satu media atau contoh sarana untuk memperkenalkan budaya Indonesia di kancah internasional. Contoh kebudayaan Indonesia yang telah diakui UNESCO dan adalah salah satunya adalah Candi Borobudur. Dari tadi kita membahas tentang apa itu globalisasi dan apakah globalisasi itu memiliki dampak? Ya, tentu. Di sini kita akan membahas dampak interaksi global terhadap budaya nasional. Globalisasi merupakan proses tatanan masyarakat luas yang menjadikan dunia tanpa batas. Globalisasi tidak mengenal ruang, jarak, dan waktu karena semua telah terhubung satu dengan yang lain. Interaksi antar suatu negara dengan negara yang lain menjadi sangat mudah. Bangsa Indonesia tidak mampu membendung pengaruh globalisasi. Ada banyak dampak positif yang dapat dipetik dari dampak interaksi global. Akan tetapi, interaksi global dapat memberikan dampak negatif terhadap kebudayaan nasional. Oke, ini ada beberapa dampak positif dari budaya internasional. Interaksi global terhadap budaya nasional. Antara lain adalah eksistensi kebudayaan Indonesia meningkat, ya karena semakin dikenal oleh orang lain atau oleh negara-negara lain. Yang kedua ada jadi diri bangsa Indonesia menjadi lebih dikenal di mata dunia. Ya jelas karena semakin terkenal budayanya. Yang ketiga, pariwisata kebudayaan di Indonesia meningkat karena semua orang kenal dan ingin melihatnya secara langsung. Yang keempat, pendapat masyarakat dan pendapat daerah meningkat. Yang kelima, serta terciptanya lapangan pekerjaan baru, ya karena jelas semakin banyak orang yang datang pasti semakin banyak mereka untuk mengembangkan uang di negara kita. Yaitu materi selanjutnya adalah kesenjangan budaya atau cultural lag. Cultural lag adalah suatu kondisi ketika terjadi kesenjangan antara berbagai bagian dalam suatu kebudayaan. Cultural lag juga dapat dipahami sebagai ketertinggalan budaya. Kondisi tersebut menyebabkan unsur-unsur kebudayaan tidak berkembang secara bersamaan. Salah satu unsur
berkembang dengan pesat dan unsur lainnya mengalami ketertinggalan. Ya jelas karena Indonesia itu sangat luas dan memiliki banyak kekayaan yang belum terekspos. Jadi tentu saja akan ada yang tertinggalan, akan ada yang terus meningkat. Dan yang kedua adalah cagar budaya atau cultural shock. Cultural shock atau disebut dengan gegar budaya merupakan istilah psikologis untuk mengembangkan keadaan perasaan seseorang menghadapi kondisi lingkungan sosial budaya yang berbeda. Ya jelas karena kita juga mengakui budaya orang lain dan budaya kita juga diakui orang lain, pasti memperlihatkan perbedaan. Globalisasi membawa banyak unsur baru yang mungkin menyebabkan kekagetan bagi masyarakat yang tidak siap menerimanya. Unsur kebudayaan tersebut tidak serasi dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Gegar budaya bisa dialami oleh golongan tua yang terkejut karena melihat perubahan budaya oleh generasi muda. Ya, ini sudah sering kita lihat tentunya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, asimilasi dan akulturasi budaya. Bangsa asing yang datang di Indonesia membawa serta budaya aslinya yang menyebabkan pertamanya keanekaragaman di Indonesia. Budaya asing merupakan perilaku budaya masyarakat lokal, budaya asing yang bersinggungan dengan budaya lokal, mendorong proses akulturasi dan asimilasi budaya. Baik, kita yang pertama ini adalah asimilasi budaya. Apa sih itu asimilasi budaya? Asimilasi adalah pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga terbentuk kebudayaan baru. Ini jelas berbahaya guys ya, kita harus menghilangkan kebudayaan sendiri. Yaitu yang kedua ada akulturasi budaya. Akulturasi budaya adalah suatu proses sosial yang timbul ketika sekelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur yang dari suatu kebudayaan asing. Lama-kelamaan, kebudayaan asing itu diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan kehilangnya unsur kebudayaan asli. Ini bagus juga skala. Kita tidak melupakan kebudayaan kita sendiri dan kita seperti menerima, tapi kita memfilter supaya tidak kehilangan budaya kita sendiri. Budaya nasional yang terbentuk dari keragaman budaya daerah menjadi model pembangunan bagi Indonesia. Kebudayaan nasional merupakan identitas bagi Indonesia di kancah internasional. Akan tetapi saat ini unsur kebudayaan asing mudah masuk pada masyarakat karena pengaruh globalisasi dan modernisasi. Maraknya globalisasi dan modernisasi mendorong terjadinya akulturasi dan asimilasi budaya di Indonesia. Proses pembentukan kebudayaan melalui akulturasi dan asimilasi hendaknya disikapi secara bijaksana agar nilai kebudayaan nasional tidak tergerus menghadapi kenyataan tersebut. Generasi muda dapat berupaya secara kolaborasi melakukan berbagai strategi pelestarian budaya. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kata atau lafal yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih sudah menonton kami sampai akhir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.